Adik-adik, tadi Kak Anita cerita ya, kalau Kak Anita sedang kangen sama keluarganya di Medan. Tapi karena jaraknya sangat jauh, Kak Anita nggak bisa deh langsung bertemu dengan mereka. Kalau Kak Anita mau ke sana, berarti Kak Anita harus menggunakan pesawat terbang atau kapal laut. Tapi mungkin akan lama ya ketemu dengan mereka karena jaraknya sangat jauh adik-adik. Nah, tapi tahukah adik-adik, Tuhan Yesus setelah bangkit dari kematian memiliki tubuh yang berbeda loh, yaitu tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan Tuhan Yesus bisa berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya dalam waktu yang singkat. Tubuh kebangkitan Tuhan Yesus juga bisa menembus tembok loh. Bagaimana ya ceritanya? Adik-adik, simak firman Tuhan hari ini ya. Adik-adik, kalian sudah mendengar firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Tapi murid-murid Tuhan Yesus belum bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka belum percaya bahwa Tuhan Yesus sudah benar-benar bangkit. Mereka hanya mengetahui bahwa kubur Tuhan Yesus sudah kosong. Nah, adik-adik, pada malam harinya, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul dalam sebuah rumah yang pintu-pintunya dikunci. Mengapa pintu-pintunya dikunci? Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa kubur Tuhan Yesus kosong karena Tuhan Yesus sudah dicuri oleh murid-muridnya. Padahal itu semua bohong ya adik-adik. Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Tidak ada yang mencuri mayat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit. Nah, di dalam rumah itu, murid-murid Tuhan Yesus sedang membicarakan tentang kubur Tuhan Yesus yang sudah kosong. Mereka bertanya-tanya, kemana ya Tuhan Yesus? Kok kuburnya kosong? Adik-adik, di saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Wah, bagaimana caranya Tuhan Yesus bisa masuk? Seperti yang tadi Kak Eri sudah katakan, setelah Tuhan Yesus bangkit, tubuh Tuhan Yesus itu sudah berubah. Tuhan Yesus tubuhnya adalah tubuh kebangkitan yang bisa menembus tembok, bisa masuk ke dalam sebuah ruangan meskipun ruangan itu terkunci dari dalam. Hebat sekali kan Tuhan Yesus adik-adik? Pada waktu itu Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sewaktu murid-muridnya melihat Tuhan Yesus, mereka sangat terkejut. Mereka mengira telah melihat hantu. Tuhan Yesus tahu bahwa mereka semua sangat terkejut dan juga takut. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus berkata sesuatu kepada mereka. Yuk adik-adik kita baca Alkitabnya dari Lukas 24 ayat 38 dan 39. Untuk adik-adik yang belum bisa baca, minta tolong mama papahnya membacakan ya. Yuk kita baca. Lukas 24 ayat 38 dan 39. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Tuhan Yesus mengatakan seperti itu sambil memperlihatkan bekas luka di tangannya, di kakinya, dan juga bekas tombak di lambungnya. Dan ketika mereka masih belum percaya, Tuhan Yesus memakan ikan. Tuhan Yesus makan ikan goreng yang diberikan oleh murid-muridnya. Nah, kalau hantu tidak bisa makan ikan, tetapi Tuhan Yesus bisa makan ikan adik-adik. Itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus bukan hantu, tapi Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit dari kematian. Melihat itu, akhirnya murid-murid pun percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Yes, Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka pun bersukacita melihat Tuhan Yesus.
Tadinya murid-murid Tuhan Yesus merasa sedih karena Tuhan Yesus sudah disalibkan dan sudah mati dan dikuburkan. Tetapi setelah mereka melihat sendiri bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, mereka berubah menjadi sukacita. Mereka tidak sedih-sedih lagi adik-adik. Tuhan Yesus benar-benar menepati janjinya bahwa Ia setelah mati disalibkan akan bangkit pada hari yang keberapa adik-adik? Iya, yang ketiga. Nah, jadi akhirnya murid-murid Tuhan Yesus sudah percaya ya adik-adik bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi ada satu orang murid Tuhan Yesus yang tidak hadir pada malam itu. Namanya adalah Thomas. Siapa adik-adik? Iya, Thomas. Murid-murid yang lain menceritakan kepada Thomas bahwa mereka melihat Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Tapi ternyata Thomas tidak percaya. Thomas bilang begini kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Wah adik-adik, Thomas tidak percaya meskipun murid-muridnya semua sudah menceritakan kepada Thomas tentang Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Tapi Tuhan Yesus ingin supaya semua muridnya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah benar-benar bangkit. 8 hari kemudian, murid-murid Tuhan Yesus dan juga Thomas berkumpul lagi di rumah itu. Mereka mengunci semua pintu. Dan Tuhan Yesus tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka seperti waktu pertama kali. Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Adik-adik, Tuhan Yesus sudah tahu bahwa Thomas itu belum percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mengatakan sesuatu kepada Thomas. Adik-adik, yuk kita baca lagi Alkitabnya dari Yohanes 20 ayat 27 sampai 29. Yuk kita baca Yohanes 20 ayat 27 sampai 29. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Adik-adik, apakah Thomas mencucukkan jarinya ke bekas paku di tangan Tuhan Yesus? Tidak. Ketika melihat Tuhan Yesus, Thomas langsung percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi Thomas. Tuhan Yesus tidak menghukum Thomas, meskipun sebelumnya Thomas tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sudah benar-benar bangkit. Adik-adik, sebelum murid-muridnya yang lain melihat Tuhan Yesus, mereka juga sama seperti Thomas, tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah benar-benar bangkit. Mereka lupa bahwa Tuhan Yesus sudah berkali-kali mengatakan bahwa setelah kematiannya, Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus sayang kepada semua orang. Dan Tuhan Yesus memberikan kesempatan yang sama untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan memperoleh keselamatan. Sama seperti Tuhan Yesus sayang kepada kamu dan juga kepada kakak. Adik-adik, Kak Eri mau bertanya nih kepada kalian. Apakah kalian pernah melihat sendiri Tuhan Yesus ketika mati disalibkan di Bukit Golgota? Siapa yang pernah melihat? Atau apakah adik-adik pernah melihat kuburan Tuhan Yesus yang kosong dan batunya terguling? Siapa yang pernah melihat sendiri dengan mata kalian?
pasti belum pernah ada yang melihat kan? Kak Eri juga belum pernah melihatnya. Karena itu terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Nah, tapi apakah kamu percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga? Apakah kamu percaya bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi? Adik-adik, kalau kamu percaya, artinya kamu adalah orang yang berbahagia. Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Mengapa disebut berbahagia? Karena untuk semua orang yang percaya ada keselamatan. Adik-adik, peristiwa ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Tuhan Yesus memang sudah mati di kayu salib dan dikuburkan. Tetapi Tuhan Yesus tidak mati selamanya. Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Karena Tuhan Yesus bangkit, artinya Tuhan Yesus hidup. Yes, Tuhan Yesus hidup. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup, maka Tuhan Yesus bisa menolongmu ketika kamu membutuhkan pertolongan, dan Tuhan Yesus juga bisa menghibur hati kamu ketika kamu sedang bersedih. Mari adik-adik kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Dia sudah bangkit dan Tuhan Yesus hidup. Nah, sekarang waktunya kita belajar ayat hafalan dari Yohanes 20 ayat 29, yaitu ayat yang tadi kita sudah bacakan dari Alkitab. Yuk kita sebutkan ayat ini ya. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29b. Adik-adik, yuk kita hafalkan ayat ini dengan cara mengganti kata mereka dengan nama kita masing-masing ya. Yuk, 1, 2, 3. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah Eri yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi ya. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah Eri yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29b. Adik-adik, bagi kamu yang baru pertama kali mendengar kisah ini, maukah kamu percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga? Bagi kamu yang baru pertama kali mendengar kisah ini, apakah kamu mau percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkanmu? Kalau kamu mau percaya, mari ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus saya dari hukuman dosa. Saya percaya bahwa Tuhan memberikan keselamatan dan hidup yang kekal untuk saya. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan mengasihi saya dan akan selalu menyertai saya. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Nah, sekarang untuk adik-adik yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Kak Eri ingin bertanya kepada kalian, apakah kamu mau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitarmu? Misalnya kepada mama, papa, kakek, nenek, atau adik dan kakak di rumah? Puji Tuhan,
Tuhan Yesus akan menyertaimu ketika kamu menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya.